Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini yang masih dijumpakan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian bahasa Arab. Untuk yang sekian kali pertemuan kita akan membahas tentang kaidah, lalu juga terjemah insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita, pembahasan kita diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Bapak Ibu muliakan, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang isim maf'ul ya. Isim fa'il, Ustaz. Isim fa'il ya. Isim maf'ulnya belum kemarin ya. Nah, Belum. Hari ini berarti kita akan membahas isim maf'ul. Jadi Bapak Ibu yang memuliakan, beda antara maf'ul dengan maf'ul bih gitu ya. Yang perlu kita pahami itu. Bagaimana kemarin kita membahas beda antara isim fa'il. Hari ini juga sama, beda antara isim maf'ul dan maf'ul bih. Ini dia. Perbedaan antara isim maf'ul dan maf'ul bih. Sama seperti mirip dengan perbedaan yang lalu yang kita bahas tentang fa'il dan isim fa'il. Ini juga mirip-mirip seperti itu perbedaannya. Jadi isim maf'ul dan maf'ul bih. Jadi bedanya di mana? Bedanya kalau bicara isim maf'ul, bicara tentang bentuk kata. Kalau maf'ul bih bicara tentang kedudukan kata. Posisi kata dalam kalimat itu maf'ul bih. Kalau isim maf'ul tidak ada kaitannya dengan kedudukan, tapi kaitannya dengan pola, bentuk, model kata. Jadi isim maf'ul adalah isim yang dibentuk dengan pola tertentu. Sudah kelihatan ya, Pak Ibu ya? Sudah, Ustaz. Ini tulisan saya sudah kelihatan ya? Iya, sudah. Dan makna di titik-titik. Itu dia. Yang di titik-titik. Ini makna kata ya, ini yang makna kata. Ya. Adapun polanya ada dua. Isim maf'ul ini itu polanya ada dua. Ada maf'ulun, ada mu'alun. Nanti kita lihat mana yang maf'ul, mana yang mu'al. Ya.
Adapun maf'ul bih, maf'ul bih adalah kata atau kalimat yang berkedudukan sebagai objek dari kata kerja sebelumnya. Syarat maf'ul bih adalah isim atau kalimat yang menduduki posisi isim hakikatnya. Dua, berkeadaan mansub atau nasab. Tiga, diawali oleh fiil dan fa. Dan empat, kata tersebut, kata atau kalimat tersebut makna dikenai oleh perbuatan. Nah, ini dia. Jadi kalau maf'ul bih adalah kata atau kalimat yang berkedudukan sebagai objek dari kata kerja sebelumnya. Jadi kalau kita bicara maf'ul bih berarti harus bicara ada kata kerja sebelumnya, enggak begitu ya, ada kata kerja sebelumnya. Kata kerja nanti lebih dalam lagi atau isim yang isim yang berfungsi sebagai kata kerja. Ya, isim yang berfungsi sebagai kata kerja. Bahasa kita maf'ul bih itu objek. Ya, maf'ul bih itu objek. Itu yang sederhana. Nah, kalau bicara isim maf'ul, bicara bukan tentang kedudukan suatu kata, tetapi berbicara tentang pola kata. Pola kata. Ya. Bentuk kata. Mari kita lihat. Pola isim maf'ul. Tadi Bapak Ibu di layar sebelumnya, pola isim maf'ul itu ada dua ya. Jadi ada pola maf'ulun, ya, ada pola maf'ulun. Dan ada pola muf'alun. Ya, jadi ada Bapak Ibu. Mu'alun. Nah, pertanyaannya, kapan itu pola isim maf'ul itu maf'ul dan kapan pola isim maf'ul itu mu'al? Tuh, mari kita lihat. Pola maf'ulun digunakan
pada isim maf'ul yang fi'il madhinya 3. Jadi kalau fi'il madhinya 3 huruf, tuh, maka isim maf'ulnya bunyinya maf'ul, gitu Bapak Ibu. Sedangkan pola isim maf'ul yang mu'al itu digunakan untuk, nah sebentar kita besarkan dulu nih. Isim maf'ul digunakan pada isim maf'ul yang fi'il madhinya lebih dari 3 huruf. Jadi bedanya itu aja. Kalau yang maf'ul itu fi'il madhinya 3 huruf, sedangkan yang mu'al itu fi'il madhinya lebih dari 3 huruf. Kita akan kasih contoh. Contoh isim maf'ul dari fi'il 3 huruf. Ini misalkan kita mulai dari nomornya 1, 2, 3, 4. Fi'il madhinya polanya nih Bapak Ibu fa'ala. Ya. Terus contohnya misalkan Ustadz itu isi maf'ul semua dua-dua kolom. ya, betul. Ini yang muzakkar, Oh, ini yang muannas. Jadi sebenarnya antara mudzakkar muannas sama saja sih, cuma beda tamar buto saja sih. Misalkan kalau di sini adalah fi'il madhinya ya, nasara. Gitu, nasara. Sarafa. Ya. Sana'a. Sana'a. Nah, ini fiil-fiil yang polanya fa'ala. Gitu ya. Fa'ala. Jadi kalau ism mudzakarnya maf'ulun.
Maf'ulun. Maf'ulun. Jadi kalau muannas maf'ulatun. Masih kita tambah lagi nih Bapak Ibu. Ya cukup. Kiri nih. Ini isim maf'ul jamak mudzakkar. Gitu. Jamak mudzakkar. Jikalau jamak mudzakkar berarti bunyinya maf'ulun. Tetap diisi maf'ul namanya. Nasara mansurun. Kalau manas mansuratun. Mansur. Kalau jamak mansurun. Mansurun. Bisa mansuruna, bisa mansurina. Gitu ya. Dua-duanya boleh. Sorofa masruf. Masrufatun muannas. Masrufuna. Sana'a masnu'un. Masnu'atun. Masnu'un. Kita akan berlatih Bapak Ibu membuat mempola jamak isim maf'ul seperti ini. Dari kata yang mirip ya dengan tadi. Nah, coba Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini di pola seperti di atas ya, polanya di atas. Silakan. Ada arofa, mengenal artinya, khalaqa mencipta, syakara artinya berterima kasih. Silakan. Ada yang sudah? Ibu? Berima udah? Coba berima. Kelihatan nggak Ustadz? Tipis ya? Tulisannya halus benar. Yang ketiga apa Ustaz? Nggak kelihatan. Yang ketiga itu apa syakaro. Syakaro. Bacain aja apa Ustadz? Coba lihat jamak mudzakkar salimnya mana tadi? Coba lihat. Oh iya iya. Oh iya benar. Itu titiknya kagak kelihatan syakaro. Ada sih. Tadi tebelin deh Ustadz. Pakai pensil ya? Pulpen, cuman nggak terlalu keren. Kita pakai spidol deh. Oh iya.
Coba Bu Nana, mana Bu Nana? Bu Nana nih. Nah, itu pakai spidol yang kecil itu, Bu. Coba lebih dekat lagi, Bun. Nah, benar. Sahih. Ustaz. Iya. Bu Rina sudah, Bun? Belum. Bu Yanti belum. Bu Faiza? Belum, kurang. Belum, Kurang. Ustaz. Ya, Kurang menit. Ayo, Bun. Makhlukun. Iya, sahih. Alhamdulillah, syukran. Bu Yanti, iya. Baru 1, Pak. Iya, 1 tuh udah selesai, namanya 1. Mana nih tulisannya nggak kelihatan. Udah 1 nggak kelihatan lagi. Udah 1 nggak kelihatan. Tulisannya kan ini bener lembut bener. Ayo Bun, coba Bun, diunjukin Bun, mana Bun? Lebih dekat ke kamera. Ke atas lagi Bun, ke atas. Iya. Kelihatan nggak ibu-ibu? Coba dah. Enggak kelihatan. Ini Bu, tadi Bu Rima udah kecil, ini lebih kecil. Coba ditebelin pakai ini. Nah, itu sudah kelihatan tuh. Pak, udah kelihatan remeng Pak. tuh. Ma'rufatun remeng-remeng udah kelihatan. Remang-remang. Oh, salah ya, Pak. Nah, iya. Aduh. Masih bingung, Pak, saya pun. Nah, itu. Jadi ini kayaknya sih yang bermasalah kameranya kali ya. Kamera. Kamera saya kan ini. Iya, Coba, coba Ustaz. dilanjutkan Bu, silakan Bu Narti. Bu Faiza. Mana sih tulisan? Iya, ke kirinya Ibu dikit. Terus, kiri lagi, Bu. Nah. Berhenti, stop. Sudah selesai. Makhlukuna. Alhamdulillah. Sahih. Alhamdulillah. Pak Samsul, halas? Ya ini sorry baru muncul lagi nih gangguan internet. Tadi hilang internet. Hilang. Iya. Tahu nih baru muncul lagi makanya Ya. internetnya lagi ngadat. Ini udah mendung-mendung mau hujan kali ini. Iya emang. Baru muncul lagi nih. Udah 15 menit lewat. Nggak apa-apa dah. Pamul, gimana Pamul sudah? Ayo kita sama-sama ini ya. Kita sama-sama bahas nih. Apa namanya tulis ya. Jadi kalau Arafah itu mengenal atau mengetahui. Maka kalau di Simapul, ma'ruf itu artinya yang dikenal. Ma'rufun ya, Pak. Iya, ma'rufun. Yang dikenal atau diketahui. Maka amar ma'ruf itu ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenali, perbuatan itu, kebaikan yang sudah lazim dikenali orang, itu ma'ruf. Ya. Baik. Kalau ma'ruf amin lain lagi ya, Ustaz ya. Itu nanti bahasanya biar Pak Samsul. Kalau ma'ruf amin lain lagi. Lain lagi. Sekarang kalau muannas ma'rufah. Ma'rufah. Sama artinya sesuatu yang dikenali, sesuatu yang dipahami, gitu ya. Ma'rufatun bener ya, Pak ya? Apa Bun? Ma'rufun, ma'rufatun. Betul. Terus kalau jamak ma'rufuna, mereka adalah orang-orang yang dikenali. Ma'rufuna. Oh iya. Ma'rufuna. Sama kan, Bun ya? Oh, iya. Sama jawabannya, cuma tulisannya aja jadi nggak kelihatan. Kalau khalaqa artinya menciptakan, telah menciptakan. Ingat ya Bapak Ibu, kalau isi maf'ul sederhana, awal maknanya itu yang di. Nah, awalnya ya, awalnya itu yang di titik-titik. Gitu ya. Nanti dalam kalimat mungkin yangnya hilang, di titik-titik gitu. Ya. Jadi kalau makhlukun
Kalau khalaqa mencipta berarti makhlukun yang dicipta. Yang diciptakan. Yang diciptakan. Makhlukotun sama. Penciptaan. Gitu ya. Nah, kalau manusia semua, jin, malaikat, mereka berarti Orang yang diciptakan. Yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan. Bukan orang, ya. Bisa orang, bisa selain orang. Iya. Jin Makhluk. segalanya, makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Iya, hal-hal yang diciptakan gitu ya. Bisa jin, bisa orang, bisa malaikat, bisa lain-lain. Syakaro syukur ya. Masykurun. Kalau syakaro artinya apa Bapak Ibu? Yang disenangi. Asli syakar itu berterima kasih. Terima kasih. Mensyukuri ya, sakar syukur. Mensyukuri. Jadi kalau maskurun? Yang mensyukuri. Bukan. Yang disyukuri. Yang disyukuri. Yang disyukuri. Disyukuri. Iya, itu ya. Maskurah. Maskuratun. Bisa yang disyukuri atau bisa juga yang diucapi terima kasih. Nah, gitu tuh ya. Maskur. Jadi kalau Bapak Ibu boleh juga kalau berterima kasih pada orang, syukron atau anta masykur. Gitu boleh. Ya. Iya, anta masykur berarti engkau orang yang diucapi terima kasih. Maskuratun. Kalau jamaah? Maskuratan. Maskuruna. Maskuruna. Jangan sampai keliru membacanya, takutnya nanti jadi mas corona. Maskuruna. Mas corona. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang di atas. Contoh-contoh yang di atas ini Bapak Ibu, yang model fiilnya tuh fa'ala. Gitu ya, fa'ala. Kita akan coba satu lagi model fiil yang fa'ila. Nah, gitu ya, yang fa'ila. Yang fa'ila. Sama. Fa'ila sama. Polanya sama, Ustaz. Sama, Bun, sama. Oke, maka di atasnya nih fa'ila. Ya, isim maf'ulnya maf'ulun, maf'ulatun, maf'uluna, sama. Hamida. Dia, coba dilanjutkan yang ini ya. Ke atas nih ditulis nih, lanjut nih. Hamida. Sami'a. Fahima. Nah, coba dilanjutkan nih. Kayak tadi, silakan. Itu harokat kasroh di ain fiilnya nggak masalah itu, Ustaz? Nggak masalah, nah, sama. Oh. Jadi bukan misalnya fa'ila maf'ilun, enggak. Tetap aja maf'ulun. Tetap ya, Ustaz. Tetap maf'ulun. Iya. Itu ya. Yang sudah, Bapak Ibu. Hamidah itu artinya memuji ya. Memuji. Sami'a artinya mendengar. Fahima yang artinya memahami. Ya, baik. Yang sudah selesai, boleh ditampilkan. Wah, baru nih kelihatan. Pakai spidol. Iya, terus bawa sami'a masmu'un masmu'atun masmu'un mafhumun mafhumatun mafhum. Sahih.
Bu Nana udah, ya coba Bu Nana. Lebih dekat lagi Bun, ya. Iya pas. Iya, sahih. Setelah ini kita akan membentuk isi maf'ul yang lebih dari 3 huruf. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Iya benar Nani. Atas lagi dikit Bun, iya. Terus. Iya, alhamdulillah sahih. Alhamdulillah, syukran. Kami Bun. Ayo kita jawab ya Bapak Ibu ya. Jawab kita nih. Kalau Hamida, Mahmudun. Kalau Hamida artinya memuji. Berarti kalau Mahmud yang dipuji. Ya, yang dipuji. Mahmud yang dipuji. Kalau Mahmudah berarti wanita yang terpuji. Terpuji boleh Bapak Ibu, dipuji atau terpuji. Tapi terpuji bukan yang paling ya. Terpuji artinya yang dikenai. Tuh. Dia adalah orang yang terpuji. Nah, terpuji di situ berarti yang dipuji. Orang-orang yang banyak, para sahabat adalah orang-orang yang terpuji. Para ulama adalah orang yang terpuji. Al-ulama mahmudun. Mahmudun. Gitu. Sami'a mendengar. Berarti masmu'. Yang didengar. Ya, masmu' didengar. Al-adhan masmu', adhannya didengar. Ya. Didengar. Kalau adhannya besok udah pakai speaker lagi. Ya sekarang juga masih, Ustaz. Tempat saya malah kencang lagi. Kenapa dikencengin? Jadi ada pembahasan begini Bapak Ibu. Itu surat edaran Menteri Agama itu mengatakan bahwa maksimal suara speaker itu, pengeras suara itu 10 apa namanya ya? 10 desimal. Desibel. Ya, desibel, ya desibel. Desibel. Terus kata bilang, itu 10 desibel itu kan biar semua orang ngerti gimana itu. Apa katanya? Ukurannya seperti anak kecil nangis. Nah, itu ukuran anak kecil nangis, anak kecil yang gemuk aja yang kurus. Anak kecil kurang makan, nangisnya nggak dengar. Yang baru lahir atau yang sudah besar. Yang sudah lewat. Nah, itu kan ukurannya susah itu. Pakai ukuran apa? 10 desibel. 100 ya, 100 desibel. Dari zaman dulu aja nggak ada yang larang. Masmu'un ya, masmu'un. Artinya itu orang-orang yang namanya didengar. Didengar namanya. Ya. Oh, ya. Ya. Fahima, memahami. Memahami. Tadi kita dengar ya. Mafhum. Apakah pelajaran ini mafhum? Mafhum. Dipahami. Dipahami. Mafhum. Mafhumah. Mafhumah. Ini kalau muannas mafhum. Mafhum. Nah, mafhum. Mereka adalah orang-orang yang kalau bicara dipahami. Yang pembicaraan mereka itu dipahami. Sebab ada orang yang bicara yang paham untuk dirinya sendiri. Orang lain nggak paham. Tapi ada orang-orang yang kalau bicara orang lain paham. Nah, itu mafhumu. Mereka adalah orang-orang yang pembicaranya dipahami. Kalau sangat paham apa Pak Ustaz? Sangat paham. Syadidul faham. Ya. Atau fahama. Oh beda ya. Pahama ya. Pertanyaan. Beda harakat ya. Iya beda Pak. Pahama.
Paham. Nanti ini Sangat Pak, paham. Ya. pada sesi setelah ini nih, nanti kita akan bahas namanya sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Nah, itu tadi tuh. Sangat paham. Sangat paham. Gitu. Gimana tuh polanya? Setelah isim maf'ul, nanti sifat musyabahah, habis sifat musyabahah, sirah mubalaghah. Sikoh mubalaghah. Ya. Apalagi. Sangat paham. Sangat paham. Sangat iya, Ya. sangat alim, sangat pintar. Nah, gimana itu ya? Itu ya. Baik. Jadi yang berlebih gitu ya. Ustaz. Nama orang bilang hiperbola. Hiperbola. Hiperbola, hyper, gitu ya. Baik. Bahasa Indonesia itu. Iya, bahasa Indonesia itu berbola. Ini kalau fiil-fiilnya 3 huruf, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kalau fiilnya lebih dari 3 huruf? Maka ini polanya Bapak Ibu. Ini saya untuk yang ini pola dulu nih sebenarnya ya. Terus polanya dulu nih, belum contoh-contohnya nih. Atau baiknya ini satu contoh, satu pola, beberapa contoh begitu aja kali ya. Af'ala. Pak Uur nggak kedengeran ini? Bau izin kayaknya. Oh, izin Bu ya. Muf'alatun. Terus muf'aluna. Muf'alun. Contohnya, ayo Bapak Ibu nih. Raja. Akhraja. Berarti apa nih polanya sesuai ini kalau ngikutin pola ini nih? Akhraja berarti Akhraja. Bukan? La. Lihat. Mukhrajun. Nah, mukhrajun. Bapak Ibu yang melihat kalau isim fa'il lebih dari 3 huruf selalu depannya dhammah ya. Mim dhammah. Dhammah. Mukhrajun. Kalau mana? Mukhrajatun. Mukhrajatun. Kalau banyak? Mukhrajuna. Mukhrajuna. Seperti akhraja. Akhraja bisa artinya mengeluarkan. Ya. Bisa artinya mengusir. Jadi kalau akhraja artinya mengeluarkan, mukhraj berarti yang dikeluarkan. Kalau akhraja artinya mengusir, mukhraj berarti yang diusir. Coba Bapak Ibu. Sekarang tambahan satu fiil juga. Tapi yang wazannya fa'ala. Fa'ala. Maka Bapak Ibu isim maf'ulnya mufa'alun. Sebenarnya itu dari fiil madinya itu tambah mu saja. Mufa'alatun. Atau mufa'alun. Gitu ya. Ayo Bapak Ibu coba. Kalau ini bagaimana? Syarroha. Coba. Sarro. Musyarrahun. Musyarrahun. Musarrohun. Sarro. Musyarrahun. Musarrohun.
Musarraun. Tun. Musarraatun. Rohatun. Kalau Tarohuna. Musarrauna. Ya. musyarrahun. Musarrahun. Musar. Jadi musyarrahatun. Rohat. Musyarrahatun. Musyarrahatun suduruhunna. Musyarrahuna. Musyarrahuna. Mereka adalah orang-orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah. Orang-orang yang hatinya diluaskan oleh Allah. Gitu. Makanya alam nashrah. Tidakkah ku lapangkan hatimu? Gitu. Yang ketiga, pola yang ketiga tambahan satu huruf ini adalah fa'ala. Fa'ala. Ini kasih merah nih pola berarti Bapak Ibu. Ini kasih merah pola nih. Rumusnya. Fa'ala. Isim failnya mufa'alun. Kalau muannas Mufa'alatun. Mufa'alatun. Kalau jama Mufa'alatun. Mufa'aluna. Oh iya. Baraka. Mubarakatun. Mubarakuna. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Mubarakuna. Jadi kalau barokah artinya memberkahi, barokah memberkahi, mubarak yang diberkahi. Apa yang diberkahi? Harta diberkahi. Ya, anak-anak diberkahi. Ilmu diberkahi. Pekerjaan diberkahi. Keluarga diberkahi. Apa makna keluarga diberkahi? Diberikan kebaikan yang terus-menerus. Diberi ke keluarga itu dinaungi kebaikan terus-menerus. Nah, maka inti dari sakinah, mawaddah, warahmah itu kan berkah. Itu Bapak Ibu. Sama harta yang berkah, harta yang penuh dengan kebaikan. Kebaikannya nggak berhenti, terus-menerus. Nah, gitu. Lahir dari harta itu kebaikan dan kebaikan. Anak-anak yang berkah berarti anak-anak yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan kepada hati orang tuanya, kebaikan untuk dirinya. Itu anak-anak yang mendapat keberkahan. Karena diberkahi. Jadi ternyata kita ini Bapak Ibu muliakan butuh keberkahan. Keberkahan dalam hidup. Maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu, kan ada doa Nabi ya. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina, kan gitu ya. Fi asma'ina wa absarina wa alsinatina. Barik lana fi amwalina wa barik lana fi ma a'taitana. Gitu ya. Gitu ya. Atau misalkan kalau tidak ada doa di dalam ini ya. Doa dalam kalau Bapak Ibu yang misalnya membaca kunut di waktu pagi ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afin wa tawallani fiman tawallat wa barik li fima a'tait. Tuh. Ya Allah, berikanlah untukku apa-apa yang kau
telah berikan. Apa yang telah diberikan? Harta, anak keturunan, pekerjaan, keluarga, ilmu, sebagainya. Dan itulah keberkahan. Keberkahan artinya kebaikan yang langgeng, bahkan bertambah. Baik, itu Bapak Ibu tentang isim maf'ul ya. Coba kita lihat, adakah isim maf'ul? Isim maf'ul pada ayat berikut ini nih, isim maf'ul. Kita lihat pada surah, kalau Bapak Ibu lagi ada Al-Qur'an di sampingnya, boleh lihat. Coba Bapak Ibu lihat surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Saya tampakkan di layar. Al-Ghasyiyah. Ayat berapa Ustaz? Ayat dari ayat 9 sampai dengan ayat 17. Coba saya tampilkan di layar ini Bapak Ibu. Bisa iharodiyah. Nah, coba dicari berapa banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, berapa banyak isim maf'ul. Nah, katanya isim maf'ul ya. Isim maf'ul pada ayat-ayat berikut ini. Coba Bapak Ibu nih. Dihitung aja dulu ya, dihitung ya. Jumlahnya silakan. Nanti saya tunggu nih hasilnya. Berapa jumlahnya yang isim maf'ul Bapak Ibu? 4 ya Ustadz ya? 4. Sampai ayat berapa Ustaz? Sampai akhir Bu, sampai 17. Banyak amat. Dari 8 sampai 17. Berapa nih? Kalau Bu Nelti ada berapa Bu? 4 Ustadz. 4. Bu Yanti? Banyak ya ini. Banyak ya. Bu Rima? 4. 4. Satu. Pak Mul? Saya baru ketemu 3, Pak. 3 itu udah jamak apa udah banyak? 3, 4, Bu Nana berapa? 5. 4 Ustadz sama. Nah, kita coba cek ya Bapak Ibu ya. Mana yang isim maf'ul? Yang pertama mana? Marfu'ah. Marfu'ah. Ini Marfu'ah. Terus Maudu'ah. Dun. Marfu'. Mawdu'ah. Masfu'ah. Masfu'ah. Susah. Susah. Terus Susah. ya, alhamdulillah. Coba yang pelajaran kemarin isim fa'il. Coba isim fa'il ada berapa Bapak Ibu nih? Isim. Ayat 8 sampai ayat 17. Naimah. Satu naimah. 5. Rodiyatun. Aliyatun. Aliyah. Lahiyatun. Terus Lagiyah. jumlahnya Lahiyatun. Jariyatun. iya. Coba yang merah-merah itu kalau dicek ke penerjemahan nomor 3 ayat 13 tuh. Fiha sururun marfu'ah. Sururun marfu'ah. Artinya dipan-dipan apa tuh Bapak Ibu? Marfu'ah. Yang Tinggi. Yang ditinggikan. Yang ditinggikan. Mengapa orang kalau kasur itu pengennya yang puk, yang tinggi. Wah, tuh. Surur. Dipan-dipan. Kasur-kasur. Ranjang-ranjang yang ditinggikan. Tuh ada image persepsi kalau kasurnya tinggi, rambut tinggi, tampuk. Akwab maudu'ah, akwab. Belum tentu ya. Apa tuh maudu'ah?
Yang didekatkan ya. Gelas-gelas yang didekatkan apa? Yang Didekatkan. Yang didekatkan. tersedia. Mau doa. artinya terdekatkan ya. Aslinya tuh wadu'a itu artinya meletakkan. Jadi maudu'ah yang ditata. Ya, ditata tuh. Yang ditata, yang diletakkan secara rapih tertata. Ya. Yang tersedia. Iya, yang tersedia. Yang ditata, yang tersedia. Tapi di sini masih terjemahnya yang didekatkan ya. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Sangat nikmatnya orang pakai mau minum nggak usah repot-repot ke dapur dulu. Mau minum nggak usah disediain, udah dulu, disedeketin. udah tinggal datang tuh itunya apa namanya gelasnya, airnya sudah mendekat sendiri tuh. Masya Allah. Wana marik masfufah. Apa nama Rik masfufah? Bantal-bantal yang Tersusun. Oh, yang disusun. Nggak cukup satu bantalnya. Wow, bersusun. Itu menunjukkan kenikmatan. Wazarabiyu mabtutah. Yang Permadani terhampar. yang terhampar. Ya. Permadani. Karpet Karpet. yang terhampar, mabtutah yang dihamparkan. Kabut. Zarabi itu karpet ya. Apa permadani? Ya, Kak, permadani karpet. Saya pernah baca di sebuah tafsir itu ternyata Zarabi itu Bapak Ibu itu menunjukkan apa namanya suku pembuat karpetnya yang masyhur di waktu itu. Ternyata konon sampai sekarang tuh ya. Itu Zarobiyun itu ada ulama yang mengatakan itu konteksnya adalah negara sekarang namanya negara Azerbaijan. Oh makanya kok hurufnya sama. Iya, Zarabi Penghasil karpet ya. penghasil karpet yang dari dulu yang Azerbaijan. top itu. Di sana ya. Azerbaijan. Itu ya bosnya sana ya. Bosnya. Ya Soviet deket-deket ke situ tuh. Ya negara bagian Soviet itu. Iya, Azerbaijan itu dari dekat Soviet, dari bagian Soviet. Nah, Bapak yang muliakan dari ayat petikan ayat-ayat ini kita menemukan ternyata isim fa'il, isim maf'ul itu ya banyak ya. Kalau dilihat dari Bapak Ibu, kalau dilihat dari polanya yang 4 tadi marfu'ah, maudhu'ah, masfufah, mabthu'ah, itu kira-kira fil madinya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Ya, rofa'a satu. Ya. Wado'a. Wah. Apa ini? Ada yang 4 enggak? Fil madinya 4. Susah. Enggak ada sih kayaknya Ustaz. Tapi ujungnya pakai kayaknya. 3 semua. Iya, ini 3 semua. Ya. Jadi marfu'ah tadi fil madinya apa Bapak Ibu? Rofa'a. Rofa'ah. Kalau maudhu'ah? Badu'a. Nah, sekarang perhatikan. Masfufah Sufa. fil madinya apa nih, masfufah? Sufafa. Bukan Ustaz. Sufafa. Itu Pak kata Pak Mul, sofafa gitu ya, sofafa. Tapi dalam bahasa Arab begini, kalau ada fiil yang berendeng hurufnya 2 di belakang, maka cukup 1. Sofa. Ya, sofa. Gitu. Sofa. Jadi kalau sofa itu, dan ini dapat ilmu nih. Kalau fil madinya ada tasdidnya sofa begitu, maka isi maf'ulnya dibuka Bapak Ibu, tasdidnya dibuka. Masfuf. Asfu. Jadi Contoh terpisah lain. Ustaz ya. Kalau madda. Dada. Iya, berarti isi maf'ulnya apa? Mamduda. Mamdud. Mamdud. Mamduda. Mamdud. Naru apa alaihim narum apa dulu mamdudah. Apa itu? Apa surat apa itu ya?
Udah. Surat apa? Takatsur ya? Bukan, surat Al-Humazah gitu ya. Itu alaihim naru musadah kata ya. Fi amadin itu mumaddad. Bukan mamdud. Kalau mumaddad itu berarti mazid. Kalau mu itu mazid. Tambahan bagi bertiga. Kalau mabtsutsa sama tuh. Basa. Batta. Kalau ada mirip yang hurufnya double tuh, filmadinya ada tasdidnya tuh, batta. Ada tasdid. Ada tasdidnya. Gitu. Oh, jadi cirinya gitu. Kalau mahbubah, Mana Ustaz? Mahbubah, Mabba. habba, Mabba. habba, Babba. habba, begitu tuh. Saya kira gitu. Baik. Ada pertanyaan sampai sini tentang isim maf'ul, Bapak Ibu silakan kalau ada. Berarti kalau misalnya Ustaz, Iya silakan. isim maf'ulnya itu ada huruf yang double, berarti madinya itu ada tasdidnya. Gitu. Ada tasdidnya, benar. Atau dalam istilah ilmu shorof, Bapak Ibu nih, fi'il madinya itu namanya fi'il madi apa? Ajwad. Bukan. Namanya fi'il madinya mudho'af. Oh, mutoaf itu yang double. Nah, double. Oh iya betul. Itu udah agak lama kali ya Bun ya, itu istilah itu tuh. Iya, Ustaz. Kalau tengok-tengok lagi. Namanya mudho'af. Contohnya madda, farro, habba, batha, soffa, jamma. Itu namanya fi'il atau fi'il madi mudho'af. Nah, fi'il madi mudho'af. Mudho'af itu artinya apa Bapak Ibu? Ganda. Yang berganda. Dilipat ya Ustaz. Ya dilipat, diringkes dengan tasdid. Subhanallah. Baik, alhamdulillah. Adakah yang lain yang ingin mungkin dari contoh-contoh tadi, dari penjelasan tadi tentang isim maf'ul, mungkin ada di antara yang belum jelas, boleh. Silakan. Ustadz, berarti kalau isim maf'ul itu polanya sama ya Ustadz? Nah, isim maf'ul secara umum polanya sama. Itu nanti Bapak Ibu yang muliakan, ada sedikit perubahan bunyi karena ada fi'il mu'tal. Apa tuh fi'il mu'tal? Yang huruf akhirnya huruf ilah. Nah, gitu. Tapi secara umum sih sama. Sama itu gitu. Cuma karena ada huruf mu'talnya maka agak sedikit berbeda bunyinya. Sebenarnya sama. Gitu ya, punya. Tapi bentuk pola isim maf'ulnya sama gitu. Sama. Polanya sama. Polanya gitu sama. Gitu ya. Gitu ya. Nanti kalau ada misalkan goza kan gue itu isim maf'ulnya marzuun. Nah, gitu. Marzuun. Kok ada tasdidnya? Ada tasdidnya. Kenapa? Karena wawunya double. Marzuun. Nah, gitu. Oh. Sama. Gitu. Da'a mad aslinya mad uwun gitu tuh. Nah, kalau ada huruf double tadi tuh ditasdid mad'uun gitu. Baik, insyaallah nanti tadi Bapak Ibu yang kami akan baru isim maf'ul tambahan 3 dan 4 ya berarti ya. 3, 4 huruf. Nah, insyaallah kita tuntaskan bagaimana kalau 5 dan 6. Wah. Ya, sambil
kita sebisa mungkin kita cari ayat-ayatnya untuk praktik. Ya, gitu ya. Oh, ternyata ini isim maf'ul nih di ayat ini ya gitu. Baik. Sekarang kita lanjutkan Bapak yang muliakan dengan kitabah wa tarjamah. Kita memasuki masih surah apa namanya Al-Isra 101. Al-Isra 101. Coba Bapak Ibu, Bu Nana nih, sambil menunggu yang lain, coba cari isim fa'il, isim maf'ul ya. Ayat 101 sampai dengan 100 berapa itu? 105 ya? 104. 104 ya. Nah, coba berapa isim maf'ulnya? Detail tuh, ada. Perlu detail ada itu. Satu ya Ustaz. Ada ya. Berapa Bu Nana isim maf'ulnya? Mashhura. Satu ya. Iya. Ganti Ada lagi deh. Masburo juga ya Ustaz. ada lagi. Masburo. Bu Yanti berapa jumlahnya? 2 Pak ya. 2 ya. Bunda Arina berapa? Mas Huro dan Mas Buro. Oh ya. Bukan Mas Duki bukannya. Mas Jawa. Kalau Pak Samsul berapa Pak yang ketemu? Gua itu Mas Furon itu di ayat 100 Oh, iya, ya. Sama ya. 101 sampai 102. 102 ya. Ada yang lain yang menemukan selain lebih dari 2? Udah habis ya. Baik. Belum ada. Kuliah ada 2. Yang pertama Mas Furon. Mas Furon. Mas Furon. Yang kedua Mas Buron. Mas Furon. Orang yang binasa. Iya. Baik, sekarang adakah gitu ya isim fa'ilnya ayat 101 104? Enggak ada ya? Bu Yanti ketemu? Belum. Bu Nana? Belum. Pak Samsul? Belum. Bu Nanti? Belum. Bu Rina? Belum. Pak Mul? Bu Rima? Belum ada Ustaz. Ternyata ada tuh Bapak Ibu. Yang mana? Ternyata ada. Ayat 104. Baik, yaitu isim fa'il ya. Isim fa'ilnya al-akhirah. Al-akhirati Cina ya. Iya. Al-akhirah. Al-akhirah. Iya enggak? Iya. Akhirah. Satu ya. Fa'ilah. Gitu tuh. Nah, jadi dari contoh-contoh ini, Bapak Ibu muliakan, isim fa'il isim maf'ul itu bisa ada alif lamnya, bisa tidak. Gitu ya. Bisa ada tamarbutonya, bisa tidak. Bisa jama', bisa mufrad. Gitu. Tapi kata dasarnya akhir. Kalau di sini lengkap ya maksudnya ada alif lamnya, ada alif lamnya, ada tamar butonya. Betul, ini ada muannas, ada alif lam, ada macam-macam. Nah itu Bapak Ibu pengenalannya ternyata ada alif lamnya bisa ya jadi isim fa'il isim maf'ul. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan kepada terjemah. Tafadhal ayat 104. Fadil Samsul, Pak 104 dari wakurna ya. 101 ya. 101 dari itu. Masa Baik. 104. Ayo Pak. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa
abati bayyinatin. Ayat tis'a ayatim bayin. Tis'a ayatin bayyinatin was'al bani Israila id ja'akum wa qala lahu fir'aunu inni la'adunnuka ya Musa masfura. Alhamdulillah. Walaqad ataina, dan sesungguhnya kami Musa, Nabi Musa, abatin bayyinatin, 9 ayat-ayat mujizat yang jelas. Fas'al, maka tanyakanlah Bani Israel, kepada Bani Israel, idja'ahum, tatkala dia datang kepada mereka. Waqala, maka berkata lahu Fir'auna, kepadanya Fir'aun, inni la'adunnuka, sesungguhnya benar-benar meyakinkan, makin ya Musa, wahai Musa, masfuron, orang yang tersihir ya. Orang yang tersihir, maaf. Iya. 9 disebut 9 mukjizat itu, bayinat itu. Ibu-ibu, 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Saya ingin tampilkan ke Bapak Ibu. Jadi mukjizat Nabi Musa yang 9 itu ini Bapak Ibu. Jadi 9 mukjizatnya Nabi Musa yang Allah hadirkan kepadanya itu ini. Tuh Bapak Ibu tuh. Apa saja? Tongkat. Ya. Tangan yang bisa memancarkan cahaya, masukkan ke saku, keluar bercahaya. Belalang, kutu, katak. Jadi apa itu serangan ya, belalang, kutu, katak itu masuk ke rumah-rumah orang, sampai ke dapur-dapurnya, sampai ke kamar tidurnya, nggak tahu dari mana datangnya. Darah, banjir besar, laut yang terbelah, dan Gunung Sinai, gitu ya. Jadi ya, itu disebut oleh para ulama, itulah 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Jadi mukjizatnya Nabi Musa semuanya itu sifatnya adalah bendawi. Hissi namanya, bendawi. Karena bendawi maka dia habis sirna dengan wafatnya Nabi Musa. Bahkan bukan hanya wafatnya Nabi Musa. Begitu tongkat itu sudah digunakan, nggak jadi mukjizat lagi. Sampai dengan saat gitu ya. Tongkat pertama saya pernah ceritakan, tongkat pertama dipukul lalu jadi ular. Tongkat kedua dipukul lalu laut terbelah. Tongkat ketiga dipukul lalu jadilah mata air yang memancar. Jadi bisa beda-beda. Tapi Nabi Muhammad SAW, maka Allah hadirkan kepada beliau, Nabi kita yang agung itu 2 jenis mukjizat, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi artinya mukjizat fisik, yang seperti nabi-nabi yang lain. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang hissi itu banyak. Tangannya bisa memperbanyak air, makanan, gitu ya. Lalu mukjizat beliau bisa mengetahui apa yang orang yang datang, niatnya orang datang tuh tahu beliau tuh. Gitu ya. Terus mukjizat beliau ada kurma bisa berbicara, ada biawak bisa bicara, dan banyak lagi hal lain. Tapi ada satu mukjizat yang maknawi, yang berlaku sampai akhir zaman, yang tidak dimiliki nabi yang lain, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah sudah wafat, Al-Qurannya masih tetap ada bersama umatnya sampai akhir zaman. Kalau nabi-nabi yang lain, begitu nabinya wafat, mukjizatnya selesai. Tadi apa Pak Ustaz? Selain manawi apa satunya? Hissi. Hissi. Hissi itu material. Material.
Nabi Nabi Ibrahim, mukjizatnya apa? Bisa selamat dari pembakaran. Nabi Isa, banyak Nabi Isa tuh mukjizatnya, menyembuhkan orang yang mati jadi hidup dengan izin Allah sejenak. Orang yang penyakit kusta bisa sembuh. Orang yang buta dan sejak lahir bisa sembuh. Nabi Isa juga bisa tahu apa yang disimpan di dalam rumah dan apa yang dimakan, tahu. Tapi sebenarnya, iya. Nabi Musa tadi Pak Ustadz katakan ada 9 mukjizat. Iya. Allah memberikan keistimewaan 9 jenis itu memang karena situasinya dikendaki begitu atau memang iya, situasi ada peristiwa-peristiwa yang memang mengharuskan Allah menurunkan 9 mukjizat itu. Jadi Bapak yang muliakan, kembali kepada arti mukjizat. Apa arti mukjizat? Arti mukjizat itu adalah hal yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul, gitu, yang berfungsi melemahkan musuh. Itu fungsinya. Jadi tentu saja hal-hal yang disebutkan tadi dimunculkan oleh Allah untuk melemahkan, untuk mengalahkan musuhnya. Itu dia. Jadi tentu pada saat-saat memang dibutuhkan. Begitu. Itu secara umum mukjizat maknanya begitu. Untuk mengalahkan musuh, meyakinkan orang yang melihat, bisa melihatnya. Gitu. Itu mukjizat. Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk mukjizatnya kan Isra Mi'raj itu juga. Sesuatu peristiwa yang di luar akal sehat manusia yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul itu namanya mukjizat. Gitu ya. Dan namanya mukjizat hanya kepada Nabi dan Rasul, tidak boleh kepada orang manusia biasa. Jadi nggak bisa bilang, wah saya itu guru saya dapat mukjizat, nggak mungkin. Namanya mukjizat hanya Nabi, Nabi dan Rasul. Kalau orang biasa itu namanya, kalau orang mulia namanya karomah. Kalau orang biasa bisa namanya maunah. Itu tuh. Ya, kalau wali itu karomah. Ada karomah, ada konah. Kalau ma'rifat? Kalau ma'rifat itu istilah dalam tasawuf. Istilah dalam tasawuf. Baik, selanjutnya ayat ke-102. Bun Elti, tafadhali Bun. Pak. Ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad alimta ma Anzala. Qala laqad alimta ma haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura. Baik, artinya Bun. Dia Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Iya, jadi masburo dibinasakan. Ya, dilaknat atau terlaknat. Tuh. Baik. Ayat 103 sekarang. Monggo. Tafadhali Bunda Rina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arada an yastafirjahum minal ardi fa'aghraqnahu faman ma'ahu jami'a.
Maknanya Dan artinya Fir'aun hendak mengusir mereka, yaitu mengusir Musa dan pengikutnya, dan dari bumi Mesir. Maka kami menenggelamkan dia, yaitu Fir'aun, berserta orang yang bersama dia. Iya. Seluruhnya. Betul. Jami'an seluruhnya. Jami'an seluruhnya. Jadi dia mau mengejar, mau membunuh Nabi Musa dan kaumnya, yang terjadi sebaliknya. Mereka ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Dibalik gitu ya. Jadi Fir'aun itu Fir'aun luar biasa, ternyata mati. Matinya mengenaskan, matinya ditenggelamkan. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti yang pernah kita baca sebelumnya, menjelang kematian baru dia bilang, ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Gitu ya. Terima enggak? Iya, enggak diterima. Enggak diterima. Enggak diterima. Maka apalagi Fir'aun, Abu Thalib aja enggak diterima. Dan ada kisah yang saya ketawa itu. Kisah itu hadis ya. Kisah itu hadis. Jadi kisah itu bercerita riwayat itu ya, riwayat. Ketika Fir'aun ini ceritanya diceritakan itu ketika Fir'aun itu mau mengucap la ilaha illallah gitu. Itu kisahnya begitu. Itu Jibril itu gitu datang itu sebelum dia baca illallah itu langsung dilesakkan tanah ke mulutnya sehingga bisa nggak mengisap la ilaha illallah. Nah, mati hanya gitu ya. Itu terus dibilang apa? Kira-kira bahasa kita enak aja itu selama ini kafir tiba-tiba enak aja mau mati terus masuk ke Islam ya, apa tuh bersahadat gitu. Enak bener. Itu saya dengar cerita itu riwayat itu ketawa ya Masya Allah. Itu Jibril gitu datang melesakkan tanah ke mulutnya sehingga dia nggak bisa mengucap melanjutkan la ilaha illallah, la ilaha mati dia. Bukan keselak air ya Pak Ustaz. Itu katanya seperti itu. Dilesakkan terus ke dalam mati akhirnya gitu ya. Dan akhirnya dia diabadikan supaya tahu ini loh dulu yang aku Tuhan, ternyata sekarang tergeletak nggak berdaya. Baik. Ayat terakhir Pak Mul, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna min ba'di li bani Israil askunul ard fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel. Iya. Tinggallah di negeri ini apabila janji kebangkitan datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Iya. Baik. Jadi setelah itu kami berfirman kepada kaum Israel atau Bani Israel. Ya. Apa ucapannya? Tinggallah di negeri sini. Uskunu. Ya. Uskun itu artinya tinggallah. Ya. Tinggallah kalian al-ardo. Tinggallah di bumi ini. Faida jawabul akhirati jinna bikum lafifa. Nah, para ulama mengatakan negeri yang dimaksud itu adalah dia mengatakan Mesir, tapi ada mengatakan adalah Palestina. Palestina. Jadi justru kalau yang menyebut Palestina, ini kan peristiwanya setelah diusir dari Mesir, dia melewati Laut Merah, lalu di ujungnya adalah Palestina. Tapi dia nggak mau masuk ke situ. Kenapa nggak masuk ke situ? Karena pada saat itu sedang berkuasa raja zalim di Yerusalem itu. Zalim yang membunuh orang-orang Yahudi, ingin membunuh juga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Maka kemudian Nabi Musa mengajak mereka, ayo kita perangi dengan bantuan Allah, insya Allah kita menang.
Tapi apa itu kata Bani Israel itu? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Tuh orang-orang Yahudi begitu Bapak Ibu. Apa itu artinya? Idhab anta wa rabbuka. Gitu ya. Itu kurang kurang sopannya Bani Israel itu. Musa, pergi ente sama Tuhan ente aja sana perang. Faqatila, perang berdua sana. Ente sama Tuhan ente aja. Inna hahuna kok itu kita sih mau duduk di sini aja lah. Nggak mau kita dapat. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya pengecut. Orang Yahudi itu penakut itu. Gaya-gaya dong. Gitu. Itu orang Yahudi. Berarti dari belakang. Itu orang Yahudi. Maka kemudian dalam hal ini Allah murka kepada mereka sehingga mereka itu dibiarkan di tempat itu arba'ina sanatan yatahuna fil ard, 40 tahun mereka terambang-ambing di situ. Mereka nggak bisa kemana-mana di negeri di tanah lapang, ke Mesir enggak, ke Yerusalem enggak, ke Palestina enggak. 40 tahun semua. Itu dia tuh. Sampai katanya mati sebagian besar itu. Mati. Masya Allah. Jadi emang orang yang begitu. Segitunya durhaka saja Allah masih sayang. Udah mereka malas bekerja, akhirnya Allah hadirkan. Fa'anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Oh, turunnya makanan manna wassalwa ya. Burima salwa betulnya ya? Enggak ya? Fa'anzalna manna wassalwa. Selama mereka ada di situ tuh, maka Allah hadirkan itu madu, kalau malam tuh jatuh madu itu gitu. Terus burung-burung, kalau kata orang-orang, kata para ulama itu kalau kita di Indonesia nih burung dara tuh. Ya, jadi selalu burung itu datang ke mereka supaya dikonsumsi mereka, disembelih dan dimakan. Tanpa kerja, tanpa usaha payah gitu. Burung itu sama Allah dihadirkan untuk mereka. Ya, tapi kan atas doanya Nabi Musa kan, Ustaz? Iya. Karena permintaan dari mereka kan. Ya, supaya Musa menunjukkan kekuasaan Allah kan, minta makanan. Iya, artinya udah begitu mentongor begitu kurang ajar saja, Allah masih sayang. Masih kasih rahmat rahimnya gitu loh maksudnya. Jadi kalau bahasa kita apa? Ini orang kagak ada bosan-bosannya membangkang, tapi tetap Allah Maha Rahmat. Itu dia itu. Itu rahmat Allah. Jadi kalau malam itu Allah turunkan kayak embun jatuh dari atas langit berupa apa tuh? Cairannya mengandung madu. Manis-manis. Mana tadi tuh? Ya. Terus burung-burung yang dihadirkan oleh Allah untuk dikonsumsi mereka sehingga mereka selama di situ ya nggak kelaparan. Sampai seperti itunya. Tapi ternyata mereka mungkin ya bertahun-tahun di situ orang stres juga ya. Dan akhirnya sebagian besar pada mati di situ. Itulah kisah sedikit sekelumit tentang Bani Israel yang memang membangkang sehingga dan perlakuan Allah kepada mereka. Dan Allah berkali-kali itu memberikan rahmatnya. Maka dibilang fadhkuru ni'matallahi allati an'amtu 'alaikum. Dan ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ingat nikmatku. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku lebihkan kalian, hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Bani Israel, atas manusia seluruhnya. Dengan cara apa? Dengan cara dihadirkan para nabi dan rasul, diutus untuk mereka. Begitulah rahmanullah kepada mereka. Tapi karena pembangkangannya, maka ayat tadi mengatakan, nanti di akhirat, lihat perhitungan dari Allah SWT. Demikian para Bapak Ibu yang kami muliakan, pertemuan kita di petang hari ini mudah-mudahan bermanfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kita masih membahas tentang isim maf'ul dan insya Allah kita selesaikan surah Bani Israel pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.